dari upload video bagus beberapa waktu yang lalu, dimana kedondong ini tinggi, lantas kita potong pendekkan seperti ini. Nah, ini manfaatnya untuk kita tempatkan di lahan sempit. Tentu yang kita kendaki kawan, suatu saat dengan media yang tidak begitu besar, kita mempunyai akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, juga akhirnya bisa berbunga atau berbuah. Nah, tentu teknik ini sangat penting. Kalau sudah seperti ini kawan, karena memang planning kita untuk di lahan yang sempit, yang terbatas, jadi ini kita siapkan pot yang tidak begitu besar, kita isi dengan media tanam tanah. Nah, karena ini sudah seperti ini kawan, kita tidak langsung menempatkannya di lahan pot yang besar. Kita tempatkan di lahan pot yang besar juga boleh, tetapi kita akan efektifkan di lahan atau di tempat yang sempit, karena memang sesuai dengan tempat lahan kita yang sempit. Jadi kita bisa seperti ini saja, kita tumpang seperti ini saja kawan. Nah, kita bisa tumpangkan seperti ini saja, jadi agar bagian bawah ini sedikit menyentuh tanah di tempat pot. Nah, ini adalah inovasi kita kawan. Jadi sahabat semuanya menyukai yang mana itu terserah, mau tinggi, batang kecil juga terserah, tetapi Bangkus memberikan saran agar tanaman ini punya akar, punya batang, punya daun, juga punya buah. Itu yang baik, yang seimbang, itu maksud Bangkus. Walaupun toh ini juga berakar tunggang, tetapi tidak menjadi halangan kita semuanya untuk memiliki tanaman yang berakar tunggang dan bisa berbuah dengan baik. Nah, ini Bangkus menyambung dari video beberapa bulan yang lalu. Nanti dalam deskripsi tanggal dan judul videonya akan Bangkus tulis dalam deskripsi. Nah, kemudian kita bisa tempatkan di lahan yang terbatas. Nah, ini tempatnya memang di lantai 1 kawan. Jadi manfaat dari tanaman ini ketika pendek seperti ini tentu tahan terhadap angin, jadi tidak mudah roboh. Nah, kalau pada tanaman jambu air kita bentuk sakdon 180 derajat itu agar banyak manfaatnya dari sakdon 180 derajat untuk jambu air tanaman yang lain, juga pohon sawo, agar terutama itu di lantai 1 seperti ini, tempat yang mudah terkena angin kencang keras jika waktu hujan, agar tahan, tidak mudah roboh. Saya rasa solusi Bangkus ini adalah efektif untuk di lahan lantai 1. Tidak ada halangan bagi kita semua untuk memiliki tanaman berakar tunggang yang bisa berbuah. Nah, kita simak yang lainnya, kita bawa kawan, kita sejajarkan dengan yang lainnya. Kita yang barusan tadi kita tempatkan seperti ini. Jadi ini betul-betul lahan di lantai 1 sahabatku semuanya. Nah, ini kawan, salah satu contoh. Ini pendek bisa berbunga seperti ini. Nah, ini tentu yang kita harapkan seperti ini. Nah, jadi agar tanaman ini bisa berbunga seperti ini, kita cuma menempatkan di lahan polybag, kemudian di pot kecil seperti ini, asal rawatan vegetatif yang Bangkus berikan, pupuk hijau daun, air cukup, matahari cukup, kita kontrol dengan NPK 1616. Dengan di lahan lantai 1 seperti ini kawan, kalau kita punya tanaman di pot yang kecil, tanamannya tinggi, tentu akan roboh. Nah, teknik keseimbangan agar punya akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, bisa berbuah, itu sangat penting. Contohnya seperti ini, jadi kalau ada angin itu tidak roboh. Ini manfaat dari teknik sakdon 180 derajat pada tanaman jambu air. Nah, ini tanaman kedondong. Nanti kalau tunas paling pucuk ini bunga kemudian berbuah, itu akan merunduk sendiri di sakdon alami, cuma kita pruning menatanya. Nah, seperti ini kita selalu semangat untuk memiliki tanaman berakar tunggang dan bisa berbuah walaupun di lahan yang sempit. Jadi sahabatku semuanya, kita tempatkan seperti ini. Jadi ini betul-betul lahan sempit. Nah, ini ada sebelah sana itu untuk jemuran. Nah, kita bisa menempatkan seperti ini. Dengan adanya kita membentuk tanaman kita
di mana tidak terlalu tinggi akhirnya bisa berbunga. Tentu sangat positif efeknya ditempatkan di lahan sempit, apalagi di lantai 1 seperti ini, terutama dari guncangan angin, maksudnya hembusan angin yang keras tidak roboh. Nah, kita simak kawan yang satunya seperti ini sudah berbunga seperti ini. Nah, ini tujuannya semata-mata kita itu membentuk di lahan sempit, dan tidak ada halangan untuk kita selalu bersemangat untuk memiliki tanaman yang berakar tunggal bisa berbuah. Kedondong, jambu air, kelengkeng, atau pohon sawo, pohon tin, dan lain-lain. Juga banyak lagi tanaman sayur-sayuran yang kita teknik tumpang sari, itu sangat banyak manfaatnya untuk kita. Jadi secara tidak langsung dengan seperti ini, lingkungan kita sendiri, dari pikiran kita, hati kita, pandangan kita tentu akan membawa imun yang sangat positif. Nah, seperti ini kawan yang kita harapkan. Baiklah sahabatku semuanya, demikianlah sharing bagus. Semoga sharing ini bermanfaat, karena walaupun ini tempatnya di lantai 1 kawan, agar tidak roboh terkena angin, kita sudah memberikan beberapa sharing dan teknik. Tinggal sahabat semuanya mempraktekkannya, karena video bagus sampai saat ini jumlahnya sudah 402 video. Jadi berulang dengan situasi yang lain, dengan kondisi alam yang lain. Tentu kita tuh harus seperti itu. Kalau namanya teknik kawan, itu satu teknik saja. Kita sesuaikan tanaman kita, berapa usianya, dari benih apa, alamnya bagaimana, tentu kita menyesuaikan. Jadi kalau teknik itu kadang-kadang bisa pas didukung oleh situasi alam yang mendukung, situasi alam yang bersahabat. Tentu teknik itu kadang-kadang akan sedikit kita ulangi, bukan gagal, kita ulangi karena alam sendiri itu tidak mendukung. Misalnya kita harapkan hari ini hujan, ternyata panas. Kita harapkan hari ini panas supaya cepat berbunga, ternyata hujan deras dan tidak ada matahari. Nah, tentu teknik itu kalau tidak didukung alam yang bersahabat, itu juga kita harus mengulangi. Nah, inilah perlunya Bagus itu memberikan sharing dan tutorial berulang-ulang, karena menurut situasi dan kondisi sendiri. Nah, bagaimana situasi dan kondisi tanaman kita itu yang tahu kita sendiri. Nah, yang penting selamat mencoba kawan. Tanpa kita mencoba, ini semuanya tidak ada artinya. Semoga bermanfaat sahabatku semuanya. Mari kita semangat selalu bertanam di lahan sempit. Akhirul kata, sebagai manusia banyak kekurangan, banyak kita menggali, belajar sana sini, dan kita selalu siap untuk belajar bersama-sama. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.